Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah kita, termasuk salat daripada salat maghrib secara berjamaah, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya yang menyertai daripada salat yang 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Salam kepada Rasulullah dan qudwah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebagai tauladan manusia terbaik, mempunyai akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan patutnya kita untuk bisa mencontoh dari setiap apa dan perkara apa yang dilakukan, baik itu berhubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dengan hubungannya kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tentunya kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan tahun baru Islam 1446 Hijriah, dan malam hari ini bertepatan dengan malam tahun baru Hijriah 1 Muharram. Maka daripada itu yang menjadi sebuah keharusan dan semangat Allah terhadap seorang muslim kembali mengingatkan dirinya bahwa dari setiap pengkalenderan daripada Hijriah ini sepatutnya kita sebagai seorang muslim tentunya lebih mengetahuinya. Akan tetapi sebagai secara umum dan secara hal yang kebiasaan di tengah masyarakat, lebih masyhur dan lebih biasa di tengah masyarakat kita bahwa penanggalan Hijriah itu terkadang terlupakan dengan daripada ingatan dengan pertanggalan atau kalender Masehi. Maka terjadi hiruk-pikuk daripada perayaan di kalender Masehi, yakni di setiap malam 1 Januari akhir daripada Desember. Terkadang kita terbuai dan terlupa dengan tanggal 1 Muharram yang merupakan daripada tanggal tahun barunya Islam. Akan tetapi di sini bukan artinya kita diwajibkan untuk merayakannya. Akan tetapi salah satu yang menjadi poin daripada kita mengingat kembali, merefleksi kembali amalan-amalan yang sudah kita lakukan setahun yang lalu. Nah, sehingga bagaimana kita memanfaatkan sisa waktu umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memaksimalkan daripada ibadah kita 1 tahun ke depan. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 keutamaan di bulan Muharram dan 5 keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Jadi yang pertama ada 4 keutamaan bulan Muharram, lalu 5 daripada keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Muharram. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا في سبيل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Maka Allah mengingatkan kita dalam surat At-Taubah bahwa sesungguhnya inna iddatash syuhuri indallah ya 12 syahra. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan atau sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 syahra. Ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah ya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang mana 12 bulan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala diciptakannya langit dan bumi, bilangan bulan yang jumlahnya 12 bulan itu ya, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya dzalika dinul qayyim kata Allah Subhanahu. Maka itulah agama yang lurus, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Fala tawqifu fihinna, dan jangan sekali-kali kamu berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan tersebut. Ya, anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Maka di sini dalam ketetapan Allah di waktu menciptakan langit dan bumi itu di antaranya ada empat bulan. Ya. Jadi Allah menjadikan 12 bulan dalam satu tahun itu ditetapkan 12 bulan itu bersama dengan penciptaan langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan itu terdapat arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali ya di sana Subhanahu wa taala menyampaikan la tadhimu fi anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim ya kepada diri kalian di 4 bulan tersebut, begitu juga berbuat zalim terhadap orang lain. Maka 4 bulan ini sebagaimana yang pernah kita bahas ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan jumhur ulama yang menyampaikan yakni adalah Zulqa'dah, Zulhijjah ya, lalu Muharram dengan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah berturut-turut, sekarang Muharram, berikutnya adalah Rajab. Maka 4 bulan ini adalah bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kalimat atau ayat yang mengatakan wa layalin 'ashr, para ulama tafsir begitu juga dengan jumhur ulama ya pada umumnya memberikan makna walayalin 'ashr ya pada 10 malam ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bilang akan menjadi 10 malam ya yang diutamakan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada juga mengatakan 10 terakhir di bulan Muharram, tapi lebih masyhur itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemarin pernah kita bahas bagaimana keutamaannya, bagaimana Rasulullah SAW mengisi awal-awal hari di
pertama bulan Zulhijjah. Lalu di bulan Muharram ini apa ada sesuatu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kerjakan dan utamakan? Maka yang pertama adalah bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil yang disampaikan tadi dalam surat At-Taubah ayat 36. Lalu yang berikutnya ya, bulan Muharram ini selain dia bulan suci, dia adalah syahrullah. Yang kedua, yakni bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia disebut sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala, maka Muharram ini menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari jalur Abu Hurairah Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Sesungguhnya puasa yang paling utama atau paling afdal setelah puasa Ramadan, yakni puasa di bulan syahrullah, di bulan Allah, yakni al-muharram, yakni di bulan Muharram. Dan Rasul mengatakan sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah puasanya Ramadan, yakni puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bulan Muharram. Maka begitu spesialnya dia disandingkan setelah apa? Bulan Ramadan. Karena Ramadan kita kenal secara umum ya, tanpa terkecuali umat muslim itu ya mendulang daripada pahala, mendulang dari amalan-amalan yang dia lakukan selama satu bulan penuh, dikhatamkan atau disempurnakan dengan 10 terakhirnya ya, baik itu malam hari 10 terakhir, hari 10 terakhirnya menjadi pemburuan daripada Lailatul Qadar yang mana keutamaannya lebih dari 1000 bulan atau 80 tahun lebih di orang yang keutamaannya dan cara dia mendapatkannya. Maka puasa di bulan Muharram itu termasuk adalah puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Maka di sini jemaah dalam yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak di antaranya amalan ibadah, termasuk ibadah puasa. Ada 2 puasa sunnah utama yang bisa dilakukan dalam satu bulan Muharram. Puasa ini adalah puasa Tasu'a dengan puasa Asyura. Ya, Tasu'a berarti puasa pada tanggal 9 Muharram. Asyura berarti berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka puasa Muharram ya adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram ya, bulan pertama penanggalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalender Hijriyah, yakni kalender perputaran daripada bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah salatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita merujuk bahwa ternyata ada amalan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka hukum puasa Muharram ya, kemudian lagi tidak ya sebanding atau sama dengan puasa Ramadan. Dia adalah tetap menjadi dihukumi sebagai puasa sunnah. Ya, puasa Muharram lebih utama dari puasa bulan daripada bulan Sya'ban. Jadi puasa Muharram bahkan lebih utama dari puasa di bulan Sya'ban. Karena di dalam bulan Sya'ban kita ya Rasulullah SAW banyak hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu tidak banyak berpuasa, beliau saksikan kecuali ya melainkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Tetapi di sini ternyata puasa di bulan Muharram itu termasuk puasa yang diutamakan daripada bulan Sya'ban, yang ketika itu Nabi yang sering berpuasa untuk membiasakan diri menuju Ramadan. Lalu setelah dia disampaikan sebagai bulan yang suci, ya Syahrullah sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala yang kedua,
Lalu yang ketiga, yang Muharram ini dikenal sebagai bulan atau umum difahami oleh orang-orang ahli sejarah, ya, para ulama ahli sejarah, ya, dan kita juga sudah mengetahui tempat di mana Nabi Musa alaihissalam itu dimenangkan atas Fir'aun laknatullahi alaihi. Itu terjadi di bulan Muharram. Dan para ulama menyampaikan lebih tepatnya itu di tanggal 10 Muharram. Nah, sehingga orang-orang Yahudi merayakan juga kemenangan Musa alaihissalam atas Fir'aun. Ya, jadi bangsa Yahudi itu merayakan bulan Muharram ini, terutama nantinya di bulan atau di tanggal 10 Muharram, karena mereka mempercayai tanggal itu dan di bulan ini Nabi Musa alaihissalam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belah lautan, ya, laut merah, untuk menyelamatkan kaumnya tatkala itu, ya, dan menenggelamkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Dan itu terjadi di bulan Muharram dan mereka meyakini juga di tanggal 10 Muharram. Nah, sedangkan Tasu'a dan Asyura yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, itu juga Rasulullah SAW, ya, memberikan pernyataan ini bahwa kemenangan Musa atas Fir'aun itu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan nanti ada dalil yang menyampaikan bahwa supaya kita tidak tasabuh dengan orang-orang Yahudi, seperti sama merayakannya kemenangannya Nabi Musa alaihissalam di tanggal 10 itu, maka Rasulullah SAW, ya, nanti dalam hadis menjelasnya, ya, menganjurkan kita untuk tidak berpuasa di tanggal 10 saja, tapi di tanggal sebelumnya dan tanggal setelah tanggal dari bulan tanggal 10. Berarti di tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram, supaya menyelisihi dari kebiasaan perbuatan orang-orang Yahudi. Sampai seperti itu Islam mengaturnya, sehingga setiap amalan perbuatan yang masih, ya, mengandung tasabuh dengan kebiasaan orang-orang di luar Islam atau kebiasaan daripada baginda Rasulullah SAW yang merupakan sunnah dan anjuran, maka itu kita dilarang melakukannya. Ya, salah satunya menyembah matahari, menyembah daripada apa sesembahan orang-orang Majusi, ya. Begitu juga dengan hal-hal atau hal kebiasaan yang memang menjadi bagian daripada ritual-ritual ibadah daripada agama di luar Islam. Padahal kita tidak sadar hal itu, kita lakukan hal itu. Ya. Salah satu contohnya, ya, kita sering tidak jadi masalah, ya, merayakan Yaumul Milad. Ya, apa juga namanya Yaumul ini pernikahan korupsi itu ya, maksudnya kalau hari ulang tahun pernikahan gitu ya. Apa sih? Banyak anak muda yang belum nikah udah tahu aja ya. Jadi biasanya udah ada. Bukan masalah permasalahannya kita mengenang, tapi tatkala ada ritual kebiasaan yang menjadi sesuatu yang kita timbang atau kita ambil dari kebiasaan orang-orang di luar Islam, ya, harus ini dan itu dan seterusnya. Misalnya sampai harus menyediakan lampu lilin ini warna ini dan segala macam, menentukan dan seterusnya. Tapi kalau diisi dengan karena kesyukuran kita sudah nilai menjalankan keluarga dengan, ya, istri kita udah 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, bersyukur kepada Allah, ya, lalu beri sembako, ya, membagikan anak yatim dan seterusnya, maka itu lebih baik. Itu sedekah. Tapi tatkala dia akan dirayakan menjadi sesuatu, misalnya maaf dengan niatan sudah dalam hati ingin pamer, ingin dilihat sebagai supaya romantis, padahal tidak seperti yang diharapkan. Di rumah masih banyak cekcok, permasalahan dan permasalahan dengan pasangannya dan yang lain dengan anak dan seterusnya, maka itu menjadi kurang, ya. Maka tetapi ini yang menjadi ingatan kita kembali bahwa menyelisihi atau perbuatan yang mengandung tasabuh atau menyerupai daripada orang-orang di luar Islam, maka ini yang sangat diberikan
perhati-hatian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba dari Madinah, ya, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Nah, ini dalilnya bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ternyata orang-orang Yahudi itu juga merayakan dan mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dia bertanya, hari apa ini? Mereka orang-orang Yahudi mengatakan, hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam dari musuh, yakni kejaran Fir'aun dan Tawad dan bala tentaranya. Maka dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya begitu juga ya kaum Yahudi, ya, orang-orang Yahudi Madinah itu berpuasa. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, kami kaum muslimin lebih, ya, kata Rasul, kami kaum muslimin itu lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kaum kalian, wahai bangsa Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, dan ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka di sini untuk menyelisih atau tidak bersabar dengan orang-orang Yahudi yang melakukan puasa di tanggal Asyura 10 Muharram itu, maka Rasul ya berpuasalah sehari sebelum tanggal 10 dan satu hari setelahnya, ya, untuk menyelisihi atau tidak menyamai orang-orang. Lalu apa keutamaan bulan Muharram yang keempatnya Allah Subhanahu wa taala? Dosa dan pahala di bulan ini, karena termasuk dengan dia bulan Arba'atul Hurum yang diharamkan akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan dosa dan pahala. Orang yang berbuat zalim dan dosa di bulan ini, alhamdulillah, akan dilipat gandakan nilai dosanya. Begitu juga dengan orang yang berbuat amal kebaikan, pahala di bulan ini, maka dia akan dilipat gandakan nilai pahala. Dan kalau haji di majelis ta'lim nilai pahalanya 1, ya, maka di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat ganda. Maka di sini, ya, ada keuntungan di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, dibandingkan bulan yang lainnya. Dan begitu juga pada alhamdulillah, tatkala kita tidak berhati-hati, ada dosa, ada kezaliman, baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, istri dan anak, baik kepada tetangga dan orang-orang terdekat dengan kita, maka itu juga nilai dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka amalan saleh, ya, lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram, sebagaimana kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar rasanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan selain bulan haram. Meskipun secara umum kezaliman adalah dosa yang besar. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'da al-fardhati salatul lail. Sesungguhnya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan yang Allah al-Muharram, yakni bulan Muharram. Wa afdalus salati, dan sebaik-baiknya salat, ya, ba'da al-fardhah, setelah mengerjakan salat yang 5 waktu yang fardu ain itu adalah salatul lail, yakni mengerjakan salat sunnah qiyamul lail. Jadi ada 2 poin di sana. Kalau puasa setelah Ramadan paling afdal kata Rasul adalah puasa di bulan Muharram. Nah, sedangkan puasa salat sunnah yang paling utama setelah setelah daripada salat 5 waktu itu adalah puasa sunnah qiyamul lail, bangun di pertengahan malam, yang menyendiri lillahi ta'ala, lalu dia bertakbiratul ihram, sujud dan berdoa kepada Allah tanpa ada orang yang tahu. Maka qiyamul lail adalah amalan sunnah yang mana yang amalannya setelah yang kedudukannya salat yang 5 waktu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan
hadis sahih ini merupakan dalil sahih atau sangat jelas yang menunjukkan kesimpulan hukum ya bahwa bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Riwayat Syafi'i ada Imam An-Nawawi. Selain itu, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memang lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, lebih banyak sebagai banyak dalil-dalil yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Aisyah begitu juga dengan dari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara umum dikenal banyak berpuasa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ya, namun hal itu tidak menafikan keutamaan Muharram daripada Sya'ban. Sebab bisa jadi Nabi Muhammad SAW baru diberi tahu keutamaan Muharram yang melebihi Sya'ban di masa-masa akhir hidup beliau. Maka di sini ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya perlu kita merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ya di dalam kitab Al-Inna maka nasabul Muharram li afdal siyami min ajali annahu awal sanah. Kenapa disebutkan Muharram itu? Ya, dia afdal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita berpuasa di bulan lainnya selain Ramadan. Karena kenapa? Ya, afdal siyami min ajali annahu awal sanah. Penyebabnya pertama karena kita ya mengawali amalan ibadah itu dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengawali amalan ibadah kita di awal tahun dengan berpuasa. Maka dia mengatakan inna ma kana shaumul muharram afdal siyami min ajli annahu ala sanatil mustanafil. Maka puasa Muharram menjadi puasa yang paling utama. Ya, paling utama karena kenapa? Karena Muharram merupakan awal tahun baru daripada penanggalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembukanya adalah dengan berpuasa. Ya, awal sanatil musta'nafati. Fakana istiftahuha bis-shaumil ladzi huwa afdhalul a'mal. Maka orang yang membuka amalan di awal tahun itu dengan berpuasa, maka itulah amalan yang paling afdal ya daripada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain adalah berpuasa. Nah, ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat perkara yang mana yang menyebabkan Muharram ini menjadi utama. Pertama adalah dia bulan suci sebagaimana surat Taubah dia bulan. Ya, lalu berikutnya Muharram itu Rasulullah, dia adalah bulan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah bulan Muharram ini tempat di mana Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, dimenangkan atas kezaliman Fir'aun dan anak yang lain. Lalu yang keempat itu adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai pahala bagi orang-orang yang berbuat amal kebaikan di bulan ini, lalu melipat gandakan juga nilai dosa orang-orang dari orang yang berbuat zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang lain saudaranya. Lalu berikutnya adalah 5 keutamaan puasa di bulan Muharram, merujuk karena adalah amalan paling utama di bulan ini adalah puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa amalan puasa itu merupakan amalan yang dicintai Allah. Barang siapa yang memberikan amalan terbaiknya yang puasa di awal tahun, maka itu merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya menjadikan puasa yang paling utama sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Jadi amalan yang paling utama di bulan ini selain sedekah, salat, tilawah Quran dan yang lainnya adalah amalan berpuasa. Ya, An-Bahili ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Al-Bahili, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan aku berkata, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana rajul ladzi ataituka amal awal. Ya Rasulullah, aku adalah
begitu. Lalu Rasul mengatakan, "Famali ara ismuka nahilan." Maka Rasul mengatakan, "Wahai Mahil, ya, sesungguhnya dulu aku tidak melihat tubuhmu yang lemah ini. Dulu kamu ternyata kau sekarang menjadi begitu kelihatan lemah." Apa kata Mahil? "Ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman bin nahar." Ya Rasul, aku kelihatan lemah saat sekarang ini atau di awal tahun kali ini, tahun kedua ini aku mendatangi engkau. Aku tidak makan sedikit pun dari makanan di siang hari. Ma akaltu illa bil lail, kecuali aku sedikit berbuka puasa tatkala menjelang datangnya malam. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amaraka an tu'adzaba nafsak?" Siapa, kata Rasulullah mengatakan, yang memerintahkanmu, yang mengajarkanmu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, inni aqwa." Dia mengatakan, "Wahai Rasul, aku kuat puasa 1 bulan penuh, 1 tahun penuh tanpa makan." Kalau orang Arab itu berbuka cukup dengan 1 kurma, 3 biji kurma dengan air seduh cukup. Nah kalau kita kan membukanya kolak dulu, belum es campurnya, belum gorengannya, agak kurang afdol, lontong sedikit jalan-jalan. Nanti kalau nggak ketemu nasi udah lemes tarawih. Nah tarawih itu mas dan ngantuk Nah kalau orang-orang Arab kuat. Maka kenapa salah satu alasan Allah Subhanahu Wa Taala memilih bangsa Arab itu tempat diturunkannya Islam, Al-Quran, salah satunya mereka mempunyai fisik kuat. Lalu berikut hafalannya yang begitu kuat. Maka di sini Al-Bahir mengatakan, "Ya Rasul, ya qultu ya Rasulullah, inni aqwa kuat." Kata Rasul, "Summa syahra as-sadri wa 3 ayyam ba'da wasilil asyara al-haram." Kata Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, "Menipani wahai Rasul, sesungguhnya aku mampu berpuasa terus-menerus," kata Bahir. Lalu Rasul mengatakan, "Berpuasalah bulan Sabar. Berpuasalah di bulan Sabar, wahai Bahir." Maka berpuasalah di bulan Ramadan dan 3 hari setelahnya. Lalu berpuasalah pada bulan-bulan yang mulia atau diharamkan oleh Allah. Jadi itu bisa menandingi daripada puasa. Lalu yang ketiga, puasa sehari di bulan Muharram itu pahalanya sama dengan puasa 30 hari hari atau 1 bulan penuh di bulan yang lainnya. Jadi puasa sehari di bulan Muharram ganjarannya sama dengan 30 hari berpuasa. An Ali dari dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yaumal Arafah kana lahu kafaratus sanatain." Barang siapa, dan kita sudah lewat, diri orang tersebut berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, itu di hari Arafah, maka kafarahnya itu ganjarannya itu 2 tahun. Nilai puasanya yakni menghapuskan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu puasa Arafah, kata Rasul. Wa man shama yawman min al-Muharram falahu bi kulli yawmin 30 yawman. Dan barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjari dia nilai pahalanya atau menghapuskan atau daripada pahalanya ini yang nilai pahalanya selama 30 hari. Jadi nilainya luar biasa. Itu 1 hari di bulan Muharram, sama halnya orang berpuasa di 1 hari Muharram itu ganjarannya sama dengan 30 hari di bulan lain. Lalu berikutnya khususnya puasa Asyura. Jadi puasa Asyura dikerucutkan lagi di tanggal 10 Muharram, maka akan menjadi pelebur dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi kalau hari Arafah itu sanatain 1 tahun sebelumnya dan setahun yang akan datang.
itu akan dilebur dosa orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, sedangkan di tanggal 10 Muharram itu 1 tahun yang lalu yang kita berbuat dosa itu dilebur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena berpuasa di tanggal 10. Mana dalilnya? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Dari Abu Qatadah menyampaikan, ya, beliau bertanya tentang puasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang puasa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Faqala, maka Rasul mengatakan, mukaffaru sanatal madiyah, maka puasa Asyura itu, ya, ganjaran yang menebus 1 tahun dosa-dosa yang sudah. Lalu yang kelima, jemaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa Tas'a tanggal 9 Muharram dan dan puasa di tanggal 10 Muharram yang dijadikan pelengkap puasa Asyura, sebagaimana pembahasan kita tadi, karena orang-orang Yahudi itu juga merayakan berpuasa di tanggal 10, maka Rasulullah SAW itu supaya menyisihinya tanggal 9 berpuasa dan setelah tanggal 10 11 juga berpuasa. Ya, khususnya tanggal 9 Muharram dan 11 Muharram dijadikan pelengkap puasa Asyura tanggal 10 Muharram, menjadi berbeda umat Islam, membedakan mereka dengan ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya, hadis ini diriwayatkan sebagai dalilnya Ibnu Abbas, ya radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bermarfu'an secara marfu', ya, shaum yaum Asyura, ya, Rasul mengatakan, puasalah kalian pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Wa khaliful yahud, dan jangan, ya, menyamai orang-orang Yahudi. Khalif, ya. Jadi maksudnya di sini adalah bedakanlah puasa kalian dengan orang-orang Yahudi. Saumu yauma qablah, maka supaya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi yang merayakan tanggal 10 Muharram berpuasa, maka puasalah kata Rasulullah SAW yauman qablah, 1 hari sebelumnya, ya, wa yauman ba'dah, dan 1 hari setelahnya. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata tasyabbuh, ya, yang menyerupai daripada orang Yahudi, Nasrani ataupun yang lain di luar Islam, itu memang ada dalil untuk pelarangannya. Maka, ya, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang menjadi hal, ya, keuntungan bagi seorang istri, begitu juga keuntungan secara, ya, personal bagi seorang suami, ya. Ini ada dalilnya, yang mana dalilnya juga sahih, ya. Maka hal ini dianjurkan pada hari ke-10 Muharram. Hari ke-10 Muharram. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, catat ya ibu-ibu yang mungkin hadir atau di rumah yang mungkin bisa mendengarkan, begitu juga dengan bapak-bapak, ya. Man wasa'a ala iyalihi, man wasa'a ala iyalihi, barang siapa yang melapangkan nafkah, ya, atas belanjaan, kasih belanjaan lebih kepada siapa? Istri, ya, ala iyalihi yaumal Asyura, pada hari Asyura di tanggal 10 Muharram, wasa'allahu alaihi sa'ir sanati, maka orang tersebut atau seorang suami tersebut, ya, atau kepala rumah tangga tersebut atau anak tersebut yang memang menafkahi ibu bapaknya atau saudaranya, akan dilapangkan rezekinya selama 1 tahun. Ya, jadi jangan pelit di dalam bulan Muharram, terutama tanggal 10. Ya, jadi ini menjadi momentum bagi seorang suami atau seorang istri juga bisa mengingatkan orang yang melapangkan daripada belanjaan di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 itu, kepada siapa yang dia nafkahi, baik anaknya, istrinya dan seterusnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya, ya, itu selama sa'irasana, ya, sa'irasana.
Ya, rezekinya itu akan didapatkan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Maka ini menjadi momentum ya Muharram ini. Banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini. Ya, sehingga orang-orang melewatkan diri saja momentum yang penting ini. Setelah menyebutkan beberapa jalur riwayat dan hadis di atas, bahwa di dalam kitab Syu'abul Iman, ya, di dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi berkomentar, هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا سموا بعدها إلى بعد أخذت قوة. Ya, sanad-sanad ini meskipun lemah kata Imam Al-Baihaqi, ya, namun jika digabungkan daripada sanad-sanad ini maka dia menjadi kuat, bisa dijadikan sebagai dalil yang kuat. Ya. Jadi hal ini pun menjadi catatan bagi kita. Wah, berikutnya di dalam sejarah peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Muharram ini atau peristiwa-peristiwa penting yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di bulan Muharram ternyata sangat banyak ya Pak. Ya, banyak yang kita tidak tahu. Salah satunya yang pertama, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dari maksiat yang dilakukan, yang bukan kufur, bukan dosa besar dan bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Jadi Nabi Adam itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Muharram. Lalu berikutnya yang kedua, apa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram sehingga bulan Muharram ini disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut ya syahrullah. Yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman dari air bah, ya, dari air bah yang menenggelamkan seluruh apa yang ada di atasnya di muka bumi ini, tidak terkecuali siapa? Anaknya yang tidak mau beriman kepada Allah. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi menenggelamkan Fir'aun ya. Begitu juga dengan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, itu terjadi di bulan Muharram. Lalu berikutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam ya dari dalam perut ikan Hud. Ya. Jadi Nabi Yunus itu diselamatkan, dikeluarkan dari perut daripada ikan Hud itu karena dia menyadari dirinya telah berbuat zalim, meninggalkan kaumnya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, menyelamatkan beliau dari yang gelapnya. Ada berapa tingkatan kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Pertama, gelapnya malam. Lalu yang kedua, gelapnya dasar laut. Lalu ketiga, gelapnya ada di dalam perut ikan. Ya, jadi tiga ya. Malam-malam gelap gulita, tak ada cahaya satupun di tengah laut. Ya, lalu di dasar laut, lalu di dalam perut ikan. Jadi itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu yang kelima, peristiwa apa lagi? Dianugerahkannya kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, itu terjadi di bulan. Dianugerahkannya kekuasaan baik itu dari bangsa manusia, begitu juga dengan bangsa jin kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu yang keenam, sehubungannya disembuhkannya penyakit Nabi Ayyub alaihissalam yang diceritanya selama berapa belas tahun? 18 tahun. Seandainya mohon maaf, Bapak golongan 18 tahun. Ya, kira-kira di zaman sekarang ada nggak istri yang mau merawat, golongannya bau, ya, sudah bau, keluarin nanah dan seterusnya, ya nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa ini dan seterusnya, kamar bisa jauh. Kalau tidak istri seorang yang taat kepada Allah, maka itu akan tidak akan bisa. Dan itu pun sulit akan didapatkan. Jangankan golongan, ya,
bapak sekarang mohon maaf belum pensiun, masih kepalanya 50, kira-kira pensiunnya sekitar 5-6 ya, dari pekerjaan masih aman di sini. Ya. Dan cara dia beriman, bagus ibadah kepada Allah, sadar tentang itu, insya Allah akan taat. Tapi tatkala imannya kurang, ya, mohon maaf mungkin dalam sebulan bisa dikasih 10 juta untuk keperluan rumah tangganya, jajannya, dan segala macam. Tatkala bapak sudah mulai ada pergeseran jabatan, ya, atau posisi akan berkurang, sudah mulai berbeda. Dan bahkan itu yang sering terjadi, ya. Beberapa waktu yang lalu sudah cukup lama, ya, saya diminta karena ini jamaah, ya, untuk bisa menangani kasus seperti itu. Ternyata ya, seorang istri ini sebagai pelajar bagi kita, mudah-mudahan daripada kita membuka aib orang, jadi tidak menyebutkan nama dan tempatnya, bahwa ini sering terjadi. Ya. Jadi sudah berkeluarga sekian belas tahun, ya tiba-tiba istrinya mengatakan karena saya sudah tidak cinta atau tidak cinta. Nah, kalau tidak cinta bu, kok bisa berojol anak 3? Ya, tidak ada something wrong dengan apakah karena memang suaminya dulu orang yang ada mendapatkan dia nafkah yang sesuai, dan kalau suaminya ada pergeseran jabatan dan berkurang, mulai sudah meninggal. Apakah orang istri ini beribadah kepada Allah? Iya. Ngaji? Iya. Sering hadir di majelis ta'lim? Iya. Penyebabnya apa? Hal yang kasih. Gara-gara apa? Hah? Bukan hanya ekonomi. Ternyata flashback kembali dengan orang yang dia kenal dulu semasa di SMP dan SMA, ya, cintanya, ya, tatkala dia Rionia ketemu sama-sama bermasalah, ditinggalkan dengan suami dan anak, ya, jadi bersalah. Nah, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atau sulit kita menemukan orang-orang yang taat kepada Allah. Lagi itu juga seorang CLBK. Nah, itulah bahasa anak muda sekarang kan, CLBK. Ya. Nah, jadi ini kehati-hatian kita, ya, tatkala kita sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban, ya, untuk bisa baik itu menafkahi, ya, terutama mengajarkan anak dan istri itu tentang Allah, tentang adab, tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai, ya, sesuatu yang dicintai dunia ini tidak sampai melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita cintai dari istri, suami, harta, mobil, rumah, yang kemungkinannya dua. Ya, harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan hilang, atau kita sendiri yang meninggalkan istri dan harta kita, mati kita, meninggal kita, selesai. Tapi tatkala kita mencintai Allah dan diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan hadir. Walau insyaallah nanti ibadah isya kita lanjutkan sedikit, ya, belum selesai tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah dan menjadikan haram ini menjadi syahwat Allah. Ya, kita cukupkan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti disimpan di pada salat isya. Kemudian pertanyaannya masih ingat banyak, ya. Jadi ya, jangan sampai nggak ada pertanyaan supaya kita bisa diskusinya berikutnya insyaallah. Ya, kita cukup dengan doa para penulis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sedikit saja beberapa menit, jadi untuk bisa kita nanti menutup dengan doa. Baik, kalau antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tentunya dari setiap amalan yang kita lakukan, yang khususnya ya di bulan Muharram ini, ya tentunya sama-sama nilai yang luar biasa. Ya, nilai yang luar biasa itu
tentunya tidak jauh dari hal yang tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir tadi ya catatan kita ya bagi bapak dan ibu ya yang memiliki kepentingan untuk bisa ya dengan baik ya untuk bisa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sama-sama ya tentunya kebersamaan kita dengan keluarga yang sebagaimana kita sampaikan tadi di hadis tersebutnya man wasa'ala ajalihi yaumal asyura, barang siapa orang yang meluaskan daripada ya belanjaan. Ini catatan bagi ibu dan bapak-bapak ya, khususnya di bulan Muharram di tanggal 10 Muharram itu ya belanjaan bagi istrinya, entah itu beli pakaian kah, ya beli untuk keperluan dapurnya kah dan seterusnya. Wasa'allahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencukupkan 1 tahun daripada ya seorang suami itu daripada rezekinya. Lalu begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di bulan Muharram ya. Selain dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan Nabi Yunus alaihi salam ya dari cengkeraman ya ikan daripada ikan Nabi Yunus alaihi salam ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia ya dari teladan daripada ikan yang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihi salam ya, berada dalam perut ikan itu sendiri. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian dari kesembuhannya Nabi Ayyub alaihi salam ya, dari penyakit yang dideritanya selama 18 tahun. Ya. Penyakit itu pun ya bukanlah penyakit yang menjijikkan. Tidak benar bahwa beliau sakit sampai keluar ulat ataupun belatung di dalam tubuhnya. Yaitu cerita Israiliyat. Ya. Jadi tatkala mengatakan sampai beliau ya dikategorikan sebagai penyakit yang menyedihkan. Selama 18 tahun ya Nabi Ayyub alaihissalam didera dengan musibah tersebut. Lalu berikutnya ya yang ke-7 ya tahun 4 Hijriah ya terjadi perang Zatul Riqah. Ya, begitu juga dengan 61 Hijriahnya Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yakni ya syahid ya, sebagai syahid di tangan orang-orang yang berbuat zalim, dan itu pun terjadi juga di bulan Muharram. Maka ini kejadian-kejadian yang ditulis oleh ahli sejarah tentang bagaimana Muharram itu ya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dikenal dengan bulan suci atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kemuliaan di bulan Muharram ini tentunya ya mari kita memanfaatkannya, terutama dengan berpuasa di hari Asyura Tasawwuhnya dan 1 hari setelah di tanggal 10 di tanggal 11 Muharram. Karena keutamaannya tadi sudah kita sampaikan, 1 hari digandari menjadi 30 hari nilai pahalanya. Lalu berikutnya juga khususnya ya di bulan Asyura di tanggal 10-nya orang yang berpuasa ya di tanggal 10 Muharram itu sendiri akan diganjari menjadi dilepaskan atau dibebaskan atau kafarahnya adalah ya dihapuskan segala dosanya 1 tahun yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada pertanyaan di kajian kita pada malam hari ini ya, secara umum atau mungkin di luar kajian yang sudah mungkin disiapkan dari pekan yang lalu yang belum selesai. Aman? Apa udah lapor semua? Bayar itu bagi cerita dari pagi ya. Keluarga gimana? Haram beda ya? Haram ma'arom. Ya haram sama haram kalau orang Indonesia sama aja. Kalau maknanya secara bahasa bulan haram disucikan. Anjing haram kan dosa Pak. Haram ma'arom maksudnya beda atau ada banyak beda?
Muharram karena haram dengan haram beda. Iya. Dari segi Allah itu hal yang berbeda. Baik, ada yang lain? Ustaz, yang dimaksud menjolimi diri itu apa? Menzalimi diri. Ya, contohnya orang Jadi yang berpuasa tahun kuat gitu maksudnya. Ya. Selain itu, salah satunya orang yang menzalimi dirinya sendiri. Contohnya yang real adalah tatkala dia secara fisik ya sebenarnya tidak mampu melakukan sesuatu amalan, ya, akan tetapi dia lebih-lebihkan amalan itu, atau dia secara umum mengetahui itu bukan amalan dicontohkan oleh Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia paksakan untuk melakukannya, maka itu termasuk menzalimi. Maka zalim terhadap diri kita termasuk adalah tatkala dia mengetahui perbuatan itu adalah salah dan mengandung dosa, tapi tetap dia kerjakan, maka itu termasuk juga menzalimi diri sendiri. Dan begitu juga banyak contoh-contoh dari perbuatan dan amalan termasuk kepada kezaliman diri sendiri. Wallahu a'lam. Satu lagi, kalau puasa tiap hari itu ada contohnya nggak Pak? Ya, tadi disebutkan oleh Al-Bahir, salah seorang sahabat yang mengatakan saya kuat puasa sepanjang tahun Ya. tanpa berpuasa. Kalau saya mengatakan siapa yang mengajarkanmu menzalimi dirimu sendiri? Karena nggak ada contohnya dari Rasul tentang puasa ad-dahar, itu namanya puasa dahar. Ya puasa 1 tahun bisa, atau 1 bulan penuh, atau sehari penuh tanpa berbuka. Itu puasa dahar. Dia puasa terus, tanpa buka terus, puasa supaya jadi orang misalnya bisa terbang di atas air, bisa berwarna bisa terbang di atas air. Disarankan sama yainya, udah kamu sekarang puasa putih, jangan makan yang putih-putih, nasi masuk nasi putih, dan yang buka air putih dan yang lain-lainnya. Dan nggak usah berbuka selama 24 jam. Nah, dilakukan dalam berwarna bisa terbang ternyata di atas air. Ternyata yang terbangnya dengan izin Allah adalah Jin. ya syaitan dari golongan jin. Bisa seperti itu, bisa, dengan tujuan supaya kita meyakini dengan apa yang kita perbuat, tapi dengan sokongan jin itu sendiri tadi dengan golongan syaitan. Ini ya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang lintas amaliyah. Ya, terkadang ada yang tidak sesuai dengan tuntunan, tetapi dengan izin Allah itu bisa jin berperan, syaitan berperan, ya tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu amalan kadang tidak kita sadari. Baik, ada yang lain? Anak muda ada gelisah ini. Ya. Aman, oke. Ya, kalau gitu ini kayaknya. Jadi sengaja nggak ini apa sengaja puasa tadi? Nggak makan siang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina wa dhunub kama rabbana صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا سليم البشر وانت شافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات